Sekarang kita ngomongin satu drama yang menurutku agak mengerikan untuk dibahas ya, agak geli-geli gimana gitu. Soalnya gini, kita ngomongin turis perwibuan lagi nih, anjay. Gini. Kenapa sih turis perwibuan ini lumayan rame? Karena ya beberapa di antara mereka itu tuh dianggap merugikan. Maksudnya merugikan tuh gimana, Bang? Nah, kalau aku sendiri sebenarnya nganggapnya nggak merugikan. Aku menganggapnya kayak biasa aja gitu. Selama mereka nggak put something danger in the community lah, if you know what I'm saying lah. Gini, suatu hari aku ketemu satu tweet. Dan menurutku tweetnya lumayan kocak. Tweetnya kurang lebih gini. Fans K-pop di Indonesia yang sekarang masuk ke fandom anime atau manga, meskipun gak semuanya, mereka itu ngehancurkan fandom. Pertama, mereka menjual fan merch photocard murah dengan harga tinggi. Terus habis itu dijual ulang kayak ngejual photocard K-pop. Nah, terus habis itu mereka komis ke artis dan habis itu mereka bikin merchnya dan naruh barang itu di fandom. Kurang lebih kayak gitu. Jadi pada dasarnya orang ini bilang K-popers yang masuk ke perwibuan, mereka itu memperlakukan photocard entah itu yang cheap atau fan merch photocard itu diperlakukan kayak photocardnya per K-popan yang dimana dibeli di resell. Nah, gitu. Nah, karena tweetnya barusan itu, aku berpikir, oh iya juga ya. Soalnya gini, aku tuh ngerasain ketika aku ngeliat beberapa merchnya orang-orang AK virtual, entah itu Haris, entah itu Arion, Sota, atau Gin gitu kan. Aku ngeliat merch mereka yang photocard. Pertama, cepet banget habisnya. Terus habis itu yang kedua, ada orang yang nge-resell dengan harga yang lebih tinggi. Kurang lebih kayak gitu. Jadi, pada dasarnya mah kalau dipikir-pikir ini supply and demand. Tapi supply and demand itu bisa rusak atau bisa jadi kena bubble kalau misalnya the actual demand itu nggak setinggi itu dan orang-orang udah nggak mampu untuk ngebeli itu barang. Kurang lebih kayak gitulah gampangnya. Dan apakah ini ngerusak fandom market? Iya, aku setuju. Ini bakal ngerusak fandom market karena orang yang beneran ngefans, orang yang beneran suka, akhirnya mereka nggak kebagian jatah untuk membeli merchandise-nya. Nah, itu kalau official merch ya. Kalau fan merch, aku nggak peduli. Ini tuh bener sama aja kayak scalper di Pokemon. Dan ujung-ujungnya fans yang beneran akhirnya nggak mampu beli. Karena harganya udah sangat inflated gitu. Dan tinggal tunggu aja waktunya ketika orang-orang sudah tidak ada yang mau atau orang-orang sudah nggak mampu beli. Dan itulah yang namanya market crash. Dan apakah ini berpotensi terjadi di fandom-fandoman gini? Bisa jadi fandom-fandoman anime atau merch VTuber atau anime bisa jadi kayak begitu. Nah, pertanyaannya, kenapa sih di sini dia ngomongnya K-pop fans? Karena menurut pengamatanku, silakan dikoreksi kalau salah, kau mungkin bisa cari tahu sendiri. Most likely orang yang suka kayak gini itu adalah K-popers, yang resell, yang jasa titip atau apapun itu. Most likely mereka itu K-popers. Salah nggak? Menurutku resell nggak salah-salah amat, nggak sepenuhnya salah. Just tip salah nggak sepenuhnya salah. Malah menurutku ya kayak ya udah gitu, aku nggak peduli karena aku nggak akan ngebeli dari reseller, aku nggak akan ngebeli dari just tipper kecuali kalau butuh banget. Masalahnya aku nggak butuh fan merch, aku nggak butuh kalau bukan official. Oke, itu. Nah, terus habis itu setelah aku ngeliat tweet tadi, aku stumble upon one tweet yang dimana ada orang yang namanya Anes atau Bushunim. Seperti biasa kita bisa lihat di sini Korea. Nah, halo, aku Anes dan juga Yun. Di sini aku izin melampirkan artis-artis yang bekerja denganku. Aku minta maaf atas segala kesalahanku dan pihak yang aku rugikan. Aku mengaku bersalah dan berjanji untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wah, dia salah apa nih? Ada apa ya kira-kira ya? Sampai dia menjadi kayak gini gitu. Apa yang bikin dia sampai minta maaf kayak gitu? Kurang lebih yang terjadi adalah kayak gini. Jahat banget gitu. Dia ngekomis artis, bayarnya full body yang chibi 110.000. Terus habis itu dijadiin ratusan jenis merch dan dijual 200.000. Gila nggak? Gila nggak? Gila. Bayangkan kau komis ke artis, bayarnya 110.000 and you make it double the price. And you double the price and you make it mass produce. You know what I'm saying? Kayak anjing, dia menemukan money glitch. Dia menemukan money glitch, goddamn. Gila. Wah, ini kurang lebih harganya segini nih untuk RGB bla 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 dan dijadiin merch dengan harga 200.000 dan dijualnya di CF di market Wibu. Aduh, lucu
banget anjing. Oh my fuck. Nah, setelah dia ketahuan ngekomis artis dengan murah dan menjual barangnya dengan harga berkali-kali lipat dengan keuntungan yang jelas berkali-kali lipat, dia bikin tweet permintaan maaf kayak tadi. Dan maafnya kayak gini. Halo, Yun di sini, bla 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 bla. Aku memutuskan untuk hapus tweetku soal donasi. Dia minta maaf dan sebagainya. Udahan ya jadi orang jahatnya, nggak usah segitu jadi hiburan lah kalau lihat orang downfall. Sehat-sehat semua, semoga nggak dibalas lebih sedih dari orang lain. Alamin. Aku nggak ngerti maksudnya apa. Dia intinya kayak gini. Dia intinya playing victim, bro. Dia playing victim. Iya, yuk udahan ya guys ya. Jadi orang jahatnya ya guys ya. Jangan hujat aku dong. Setelah ketahuan, dia minta maaf. Terus habis itu dia playing victim dan ngomong udahan ya jadi orang jahatnya. Damn, that was a good one. Apakah ada orang yang ngebela? Ada orang yang ngebela. Jangan salah lu. Tidak apa. Kak Yun, selagi Kak Yun sudah ngebayar artisnya dan artisnya secara sadar dibayar dan tidak merasakan dieksploitasi, itu tidak bermasalah. Yang nge-head kakak cuma orang yang jualan dia sepi. Kalau rame mereka nggak ngurusin beginian. Terus usernya guru finansial kripto, guru kripto. Astaga, lucu banget ya. Yang ngebelain orang kripto anjing. Goblok. Kagak tahu ya, bisa jadi buzzer, bisa jadi orang beneran, aku nggak tahu. Aku nggak mau nuduh sembarangan. Cuma this shit is so fucking funny. Sekarang tutup akun kids. Dia merasa tersaingi, makanya suruh tutup akun Cryptonomic. Wake up, guru kripto start talking ya, man. Crazy. Oke, ini kan dia ada tweet lagi tuh. Selain itu dia ada tweet lagi. Dia ada tweet lagi kurang lebih kayak gini. Maaf, menurutku kurang sopan kalau nanya artis di balik jualanku ketika aku udah dapat izin dari artisnya untuk nggak di-share username-nya. Karena menurutku ini masuknya ke ranah rahasia dapur yang nggak bisa di-share ke halayak umum. Maaf banget. Dia bikin kayak gitu kan. Ada satu quote retweet yang menurutku kocak banget. What do you mean rahasia dapur when you are not even cooking the main dish? Bro, you cooking nothing, bro. Rahasia dapur apaan, bahkan kau tidak memasak. Tapi sumpah ya, ini tweet unhinged banget sih. Udahan ya jadi orang jahatnya. Ini playing victimnya gue banget sih. Ini playing victimnya udah nggak masuk di akal, men. Udah gila kata gue. Udahlah kalau minta maaf, udah cukup minta maaf. Saya tidak akan mengulangi, saya tidak akan jualan lagi. Oke. Udah ya bagian situ ya. Kita udah ya ngata-ngatainnya ya. Nah, sekarang kita ngomongin soal bisnis. Pertanyaanku adalah, apakah etis ketika Yun atau tadi siapa sih nama mbak K-popnya tuh? Pokoknya itulah pertanyaannya, apakah itu etis atau enggak dilakukan. Kau komis, terus habis itu kau jual barang komisan tadi dengan harga yang berkali-kali lipat. Nah, jawabannya adalah legal-legal aja. Bisa dong, boleh dong, selesai kan. Apakah boleh menjual barang dari hasil komis? Boleh. Apakah kau boleh naikkan harganya berkali-kali lipat? Jawabannya boleh. Tapi nanti kita ke problemnya. Jawabannya jelas boleh. Legal? Legal. Secara hukum ada nggak? Ada, secara hukum ada. Karena kau kan ngeproduksi. Ngeproduksi itu masuk ke dalam resiko lah. Pada dasarnya sih, kenapa aku bilang ini legal dan normal? Karena ini adalah proses atau prinsip dari kapitalisme. Etis nggak? Ya etis-etis aja. Selama dua pihak udah sama-sama setuju. Karena tadi dia udah bilang bayar harga komersil 110.000. Nih, komis 110.000. Ini anggap aja harga komersil gitu. Normal nggak? Normal. Wajar nggak? Wajar. Etis nggak? Etis. Selama ada kesetujuan dari kedua belah pihak, ya udah. Nah, kenapa seperti itu? Karena ya sekali lagi, konsep kapitalisme emang bekerja seperti itu. Bukannya kalau beli art itu harga buat pemakaian komersil sama pemakaian pribadi harganya beda. Betul, berbeda. Karena biasa itu kayak gini. Biasanya harga komersil itu 2 kali lipat dari harga biasa. Entah itu 2 kali lipat atau 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Bahkan ada yang ngasih harga sendiri. Intinya wajar karena kapitalisme memang seperti itu. Konsep dari kapitalisme secara sederhana dan secara goblok adalah gimana caranya kau memanfaatkan resource yang kau punya seminimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Nah, seperti itu. Tapi apakah dengan tidak mengkredit artisnya itu hal yang etis atau ilegal atau legal? Sekali lagi, itu tergantung dari persetujuan kedua belah pihak. Tapi umumnya bakal dikasih tahu artisnya siapa atau yang ini tuh siapa, artisnya siapa atau yang bikin siapa. Yang jadi permasalahan pertama adalah dia nggak ngasih tahu artisnya itu siapa, tukang gambarnya siapa, dia nggak ngasih tahu. Kedua, orang-orang berasumsi kalau gambar itu mbak-mbak tadi yang bikin, mbak-mbak K-popers tadi yang bikin, yang jualan di CF. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita ngomongin bisnis. Secara bisnis, apakah ini sehat? Jawabannya nggak sehat. Kenapa nggak sehat? Karena kau cuma untung sendiri, kau cuma kaya sendiri.
Nah, itu bodohnya kegiatan seperti ini. Kalau kau cuma untung sendiri atau kaya sendiri, orang-orang di sekitarmu miskin, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ketika kau jualan lagi, belum tentu orang bisa beli barangmu tadi. Dan akhirnya permintaan akan menurun karena ekonomi orang juga makin menurun dan gak mampu untuk bayar. Dan akhirnya kau jadi sepi. Dan yang terburuk adalah kau bangkrut gitu. Aku bakal kasih contoh. Zaman dulu, pabrik itu kerjanya 24/7, selalu jalan, selalu apa gitu, nggak ada hari libur. Tapi suatu saat ada pabrik mobil yang mengadakan hari libur, hari Sabtu Minggu libur. Yang terjadi adalah karyawannya jadi punya waktu untuk membuang duitnya untuk hiburan, dan akhirnya mereka beli mobil produksi mereka sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Paham kan? Jadi kapitalisme ini ada bagusnya, dan sebenarnya bagus-bagus aja kalau dilakukan dengan tepat. Kalau misalnya kayak prakteknya dia ini kapitalisme tolol, kapitalisme yang jahat. Oke? Sekarang konsepnya tuh kayak gini. Bagaimana caranya kau tetap kaya, tapi di saat bersamaan you put money into people pocket. Contoh, bagaimana caranya supaya kau sama-sama untung nih bersama artis lain. Artisnya untung, kau juga untung. Dan pembelimu bisa membeli itu dengan harga yang minimal. Jadi makin luas pasarnya. Bener bahasa Cengli, biar adil. Ya tapi ya namanya kita tinggal di sini ya, kita kan agak susah gitu mengenal konsep keadilan gitu. You know what I'm saying? Sekarang aku akan kasih tahu. Ini pelajaran mahal ya untuk para artis ya. Jadi kau harus berterima kasih ke aku. Kau kalau misalnya nonton video ini pelajaran mahal. Ini apa yang ku dapat ketika aku pernah bekerja di bawah orang-orangan investasi. Intinya kayak gini. Pertanyaannya adalah, masa sih kau cuma mau puas berdasarkan harga komersialius? Agak najis dong. Ya kalau harga komersialiusmu 10 kali lipat sampai kau dapat harga yang cukup banget, it's okay. Tapi kalau misalnya cuma 2 kali lipat, kayak dari 100.000 ke 200.000, 200.000 3 hari mah habis gitu. Jadi aku punya prinsip bisnis yang dimana menurutku kalau aku ceritakan ini aku bakal rugi karena aku bakal lost opportunity. Cuma fuck it, aku bakal kasih tahu. Kurang lebih bisnisnya kayak gini. Aku bakal pakai Paint supaya gampang, oke? Kalau mau bagi keuntungan biasa ada artinya ngasih 5% price per keuntungan item yang mau dijual. Ini salah satu model bisnis. Cuma model bisnis ini terlalu beresiko. Maksudnya beresiko di sini, resikonya itu cuma kau yang nanggung sendiri. Cuma orang yang jualan yang nanggung sendiri. Aku sebagai orang yang ngerti bisnis, aku nggak mau resikonya cuma aku yang tanggung sendiri. Aku mau 2 orang menanggung resiko yang sama. Supaya apa? Supaya adil. Let's say kayak gini. Kau punya barang, kau punya art. Oh ini art nih, ini art. Let's say aku punya art ini nih. Harga artnya ku kasih kayak 500.000 gitu kan. Harga artnya normalnya 500.000. Wah gila, jago gua. Karena ya bisa bikin kaki bulat begini cuma gua. Oke, 500.000. Nah terus tiba-tiba ada orang yang mau komis ke kau. Let's say dia ini mau komis ke kau buat gambar ini nanti dijual. Nah logikanya biasanya orang akan kali 2 kan untuk harga komersialius kan. Jadi ya lu kalau mau beli gambar 2 buat jualan jadi 1 juta. Wow, aku dapat 1 juta hanya dengan menjual gambar. Nah, ini dengan kau ngasih dia komersialius, hak untuk komersialius 1 juta nih. Ini menurutku kau untung, tapi kau bisa memaksimalkan keuntunganmu. Dengan cara apa? Begini caranya supaya kau lebih untung. Instead of jualan segini, instead of jualannya kayak 1 juta harganya 2 kali, what if kau bikin harganya, oh ya kak, untuk komersialius kita kasih harga 700.000 ya. Tapi setiap untung aku minta 5%. Nah untungmu yang awalnya cuma 200.000 bisa exponentially naik karena tergantung penjualan. Kayak gitu. Ini tuh mau kau bikin keychain, mau kau bikin stiker atau apa, kau minta untung 5% dari penjualan. Oke. Kalau ini cukup safe. Kalau ini menurutku cukup safe. Ada lagi 1. Ini angka 5% kau bisa ganti jadi 10% bahkan. Kalau nggak laku terus rugi gimana? Sekarang gini, kau takut nih. Kau sebagai penjual takut kalau barangnya nggak laku. Dan akhirnya kau takutnya minus 700.000 gitu kan. Sudah minus 700.000, kau mesti bayar royalti. Royalti ke tukang gambarnya. Kau takut rugi. Aku ada 1 offer lagi yang cukup menarik. Offernya adalah gini, instead of kau minta harga komersil kayak 500.000 atau gimana, kasih aja for free. Free. Kau mau cetak berapa terserah, kau mau jualan berapa terserah gitu. Kasih aja free. Kenapa kasih free? Karena gini, free ini nggak sepenuhnya free. Let's say kau komersialius tadi harga 700.000 gitu kan. Let's say kayak gitu. Ini harga paten, harga mentok segini nih. Tapi kau ngasih dia free.
Oke, kau kasih dia free, kau kasih dia offer. Boleh deh aku kasih free, tapi setiap 15% penjualan sampai aku dapat 700.000. Setelah itu, setelah angka 700.000 ini tercapai, aku bakal ngambil 5% dari royalti deh. Gitu. Dengan catatan, barangnya harus laku. Betul, mirip cicilan. Kau nanggung kerugiannya, dia nanggung kerugiannya, kita semua sama-sama rugi. Kalau yang kejual nggak sampai 700.000 gimana? Dua-duanya rugi. Tapi daripada gak ada yang mau beli artmu seharga 700.000 atau 500.000, mending kok dapat sebagian share dari gambarmu. Ngerti kan maksudnya kan? Jadi begitu konsep berdagang berjualan. Kok bisa pakai satu cara itu? Itu cara yang common, cara yang cukup umum gitu. Jadi kalau misalnya kau pakai sistem kayak gini, dia untung mampus, kau untung mampus. Dia rugi, kau rugi. Si pedagang itu bisa jadi dia udah rugi di produksi. Kau di sini dengan skillmu, kau bisa tetap mendapat sedikit keuntungan. Kurang lebih kayak gitu. Sama-sama untung, sama-sama rugi juga. Ngeri kalau dibohongin sama penjual gimana? Kayak misalnya dia bohong, HP-nya gede jadi untungnya kecil gitu. Enak ke pembeli artnya nggak sih? Nah, itu kenapa kita butuh kontrak, kita butuh legal, kita butuh pengawas. Jadi misalnya dia rencana jualan di Komifuro atau di online shop, kau kan bisa nge-track gambarmu sendiri, iya kan? Ini di sini kau jual harga segini, langgar kontrak dong, gitu. Jadi sebenarnya ini cuma salah satu dari sekian banyak cara untuk berbisnis. Ini satu dari sekian banyak cara untuk berbisnis. Apakah ada cara lain? Ada. Apakah aku mau ngasih tahu? Enggak. Karena apa? Aku nggak mau ngebuang opportunity-ku. Aku dengan kayak gini, dengan bikin skema kayak gini kalau dipakai sama orang lain, aku gak bisa pakai skema yang sama. Ntar, gue mending sama dia. Ngerti gak? Aku jahat gak? Jahat. Aku kapitalis gak? Iya, aku kapitalis. Karena aku mau monopoli. Enggak, bukan kapitalis. Aku suka monopoli. Tapi kadang-kadang ada gitu perusahaan yang udah mau monopoli tetap rugi. Ada. Betul. Nah, itu kenapa ya? Kalau kau tukang gambar atau tukang jualan, yang penting adalah nomor satu. Yang penting adalah trust, kepercayaan. Tapi kita kan tetap nggak tahu kalau barangnya udah kejual berapa, bisa jadi bohong soal jumlahnya. Ya makanya dicek, partneran harus saling jujur. Bisa aja kok ikut jualan sama dia atau apa gitu. Nah, kurang lebih itu salah satu skema dari sekian banyak skema bisnis yang ada dalam kepalaku. Kalau kau mau pakai silahkan, kalau nggak mau silahkan. Tapi menurutku, kau bisa pakai ini. Kalau kau mau start small, kau punya skill tapi nggak tahu nih skillnya mau dipakai kemana atau mau dijual kemana, kau bisa melakukan hal itu. Menurutku itu jauh lebih baik daripada kau nggak dapat duit sama sekali. Jadi pertanyaannya, kita kembali ke poinnya, apakah yang dilakukan oleh Yun ini salah? Enggak salah-salah amat. Karena ya katanya artisnya udah setuju, dia juga udah setuju, ya udah. Artinya kan nggak ada eksploitasi di situ. Orang udah sama-sama tahu gitu kan. Tapi apakah dia anjing? Iya, dia anjing, pakai banget. Kenapa begitu? Karena ya di sini dengan dia ngambil untung sebanyak-banyaknya, sedangkan si artis tidak mendapatkan apa-apa, cuma dapat 200.000 dari sekian juta, let's say. Ya artinya si artis ini bisa jadi suatu saat gak mau atau gak bisa melanjutkan pekerjaannya karena ya sekali lagi duitnya cuma sedikit dan dia mikir gak worth it. Jadi ujung-ujungnya nanti industrinya bakal mati. Terus habis itu seharusnya ketika artis ini nanti punya duit, bisa jadi dia bakal belanja ke artis lain untuk mengapresiasi karya artis lain. Artinya apa? Ekonomi berputar. Nah gitu loh. Artisnya yang salah, kenapa lu charge kemurahan? Betul. Tapi ya etikanya kita yang pikirkan di sini. Kasihan yang kecil-kecil yang baru mulai. Nih, prinsip dari ekonomi itu selain jual beli ya. Selain jual beli, bagaimana caranya kau bisa bikin untung banyak orang? Pertanyaannya, bagaimana caramu menaruh uang ke dalam kantong pembeli secara nggak langsung? Entah itu dengan cara diskon atau dengan cara produksi massal sehingga barangnya bisa lebih murah gitu. Ada banyak. Oke, ada banyak. Dengan sistem yang tadi yang ku kasih, itu kan sistemnya kayak cicil gitu, kayak utang. Terus yang terpenting adalah bagaimana caranya supaya kau bisa bikin industri ini nggak bubble, nggak cuma kau untung sendiri, untung gede sendiri, tapi gimana caranya supaya ini bisa sustain, nggak bubble. Kayak industri AI. Industri AI sekarang itu bubble gede. Ya bentar lagi mungkin bisa jadi bakal pecah gitu. Nanti ujung-ujungnya orang bakal takut buat ngerjain AI tai kucing gitu. Nah terus sampai situ nggak dramanya? Kagak, masih lanjut kita masih lanjut dramanya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kok bisa dia nggak ketahuan dan dia bisa bikin booth di CF? Nah kan itu pertanyaannya. Seharusnya kan CF atau Komifuro prinsipnya dan awalnya itu mereka itu memfasilitasi artis
memfasilitasi tukang gambar supaya mereka bisa berdagang karya-karyanya dia, bukan malah dimakelarin kayak gini. Kalau kayak gini ini kan dimakelarin jatuhnya. Kalau makelar tuh ngambil 1% 2% mah nggak masalah, tapi ini more than itu gitu. Jadi Komifuro ini seharusnya mikir gimana caranya mereka mensejahterakan artis. Jangan sampai yang makelar-makelar ini masuk. Gini ya, bukannya aku mau menjelekkan makelar atau bilang makelar itu auto salah. Makelar itu nggak salah. Justru kita itu butuh makelar karena kan kita nggak bisa melakukan semuanya sendiri. Itu kenapa kita butuh makelar, orang atau pihak ketiga gitu. Tapi kayaknya ini bukan tempatnya. Karena tujuannya kan di sini supaya bagaimana cara memberdayakan artis, bukan dengan cara kayak bagaimana caranya supaya satu orang doang yang bisa untung. Kurang lebih kayak gitu. Katanya juga bang, artis yang dia minta commission itu kebanyakan artis Thailand. Nah itu lagi. Yang pertama, kau membuang uang rupiah kita ke negara lain. Harusnya keep it dalam negeri aja. Aku tahu kau bisa bikin itu cheaper dengan bikin itu dengan murah. Kalau kau resource ke negara yang mata uangnya lebih lemah dari kita. Tapi kan gak nguntungin artis kita. Mending nguntungin artis kita sendiri dulu daripada kita nguntungin yang asing. Itu loh prinsipnya kalau kau mau bikin ekonomi Indonesia berputar, ekonomi industri perwibuan di Indonesia berputar, lokalan dulu. Ya kan absolut kapitalis, aku setuju absolut kapitalis. Tapi ya kapitalis with attitude lah. Kita kembali ke premis awalnya nih. Premis awalnya tuh di sini nih. K-pop fans yang masuk ke anime sama manga fandom, yang dimana dia ngerusak dengan cara reselling. Kita masuk ke poin itunya. Itu udah bisa ngerusak banget. Dari perspektif yang ini, dari perspektifnya Mbak atau Mas atau Neng atau siapapun itu yang ini, yang mes, intinya mah bener, aku setuju. Kalau yang kayak gini tuh bisa ngerusak. Korban Erin Kill, gambar dihargai 200k per gambar, dijual 900 tuh gila kan? Gila kan? Gila kan? Emang banyak orang-orang yang suka eksploitasi gitu. Mereka cuma mikir pengen untung sendiri. Padahal mah kalau kamu mau bisnis, pertama kepercayaan. Kok kira ini cuma terjadi di dunia gambar? Enggak. Ini lebih luas lagi. Lebih luas lagi demi apapun. Kau kalau bisnis sama aku, percaya sama aku, kita berdua sama-sama untung. Karena kalau kau kaya, aku ikut kaya. Aku nggak mau kaya sendirian. Kalau aku berkuasa sendirian, gak ada temennya, ya kali aku mengganggu orang-orang miskin. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Aku bisa nggak bikin kayak gitu? Bikin kayak komis ke artis luar, terus habis itu tiba-tiba masuk ke ranah K-pop gitu, terus jualan merch. Bisa banget. Tinggal nyusup aja ke fandom-fandomnya mereka. Entah aku benci K-pop atau apapun itu, tapi kalau misalnya untuk ya sudah gitu kan. Itu ngerusak banget. Dan ujung-ujungnya apa? Orang berpikir, oh biasanya orang jualan merch harganya segini. Ujung-ujungnya apa? Marketnya harganya naik secara gak jelas kenapa. Akhirnya orang-orang gak mampu beli dan industrinya mati. Itu yang ditakutkan. Ya betul, aku di sini sekali lagi, aku tuh gak menyalahkan makelar. Aku gak menyalahkan makelar karena makelar di sini tuh berguna juga sebagai third party. Entah dia tuh dalam fungsi audit kek, atau dia yang menghubungkan antara satu dengan yang lain gitu. Ya instead of ngerusak industri, kok bisa melakukan sesuatu yang lain gitu, yang lebih berkontribusi. Nah ini adalah salah satu wibu karbit ya. Salah satu wibu karbit atau turis yang bener-bener aku benci. Yang aku benci ada dua. Pertama, turis goblok yang komprehensinya rendah, atau mungkin dia kayak dongo gitu, nggak bisa menginterpretasikan sesuatu. Yang kedua, yang ngerusak harga pasar. Kalau misalnya dia jual dengan harga tinggi kayak 200.000, akhirnya orang-orang mikir, oh iya ya rata-rata harganya 200.000. Akhirnya marketnya naik secara nggak masuk akal. Padahal harganya value-nya nggak segitu. Jadi sekarang masuk akal ya, gimana cara kapitalisme bekerja, gimana caranya skema supaya kau bisa dapat duit atau punya otak untuk menghasilkan duit. Paham kan maksudnya kan? Jadi ya stop ngerusak fandom orang. Kalau kata gua, kalau lu K-popers dan coba masuk pasar wibu tiba-tiba tanpa mengerti kultur apa segala, kata gua stop. Kalau tujuannya cuma buat cari quick buck atau dapat duit untung secara cepat. Karena banyak juga kok orang-orang bikin company VTuber atau apapun itu kayak industri apa sih, VTuber agensi-agensian tai kucing, ujung-ujungnya mereka rugi bahkan, atau ya benar cuma dapat duit cepat tapi ngezolimin orang. Nah ini ada pertanyaan menarik nih, kalau buat VTuber gitu termasuk makelar nggak bang? Kalau gitu gimana? Ya itu juga termasuk makelar, tapi ya aku nggak tahu deal mereka gimana, tapi kurang lebih ya deal mereka mirip-mirip lah. Pada dasarnya kan ada beberapa booth yang menggunakan IP, sekali lagi menggunakan IP dari si VTuber tertentu, dan akhirnya ya udah kami pakai IP-mu untuk gambar ya, nanti kita jual, kamu dapat sekian persen kayak gitu, jualan IP. Ya teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian ngerasa dapat ilmu atau dapat sesuatu dari sini, kalian bisa join ke live chat juga kayak gini, kayak lihat orang-orang ini mengetik gold chip ya. Jadi kalian bisa begitu ya. Jadi kalau kalian mau nonton full experience tanpa sensor, ada dua cara. Pertama join membership yang VOD, kedua nonton live. Jadi ya
Itu doang sih sebenarnya. Tolonglah support kreator kecil ini bang ya. Bang, sawer kalau mau sawer bisa lewat Saweria, gas. Butuh duit gua. Tapi ya udahlah itu, dadah.